本的。你现在 Melanjutkan part kedua, kemudian hari berikutnya, Sanjay mulai mempersiapkan hadiah untuk ulang tahun Tomingse. Saat itu, Soyu dan juga Sanjay sama-sama tidak memiliki cukup uang. Soyu kemudian memberikan ide untuk membuatkan sesuatu yang istimewa, alih-alih membeli barang yang mahal untuk Tomingse. Sanjay kemudian terlihat semalaman mengerjakan beberapa kue yang akan ia hadiahkan untuk ulang tahun Tomingse nanti. Walaupun terlihat sederhana, namun Sanjay mencurahkan ketulusan dan juga perasaannya dalam kue kering yang ia buat semirip mungkin dengan karakter Tomingse. Keesokan harinya, Sanjay datang ke rumah Tomingse untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Simon dan yang lain merasa Sanjay dan terlalu sederhana. Mereka khawatir ibu Tomingse akan memandang remeh Sanjay. Mereka pun kemudian langsung menyeret Sanjay untuk sedikit diperbaiki tampilannya menjadi sedikit lebih elegan agar tidak diremehkan oleh ibu Tomingse nanti. Kedatangan Sanjay sangat membuat Tomingse bahagia karena ia adalah tamu spesialnya. Sanjay tampak ragu dan memilih untuk menyembunyikan hadiah yang telah ia persiapkan semalaman karena para tamu undangan memberikan kado barang-barang mewah untuk Tomingse saat itu. Tak berhenti di situ saja, rasa minder Sanjay memuncak dan ia pun membuat sebuah kesalahan hingga semua tamu undangan tertuju padanya, yang saat itu terjatuh karena sebuah kecerobohannya sendiri. Dan tiba-tiba ibu Tomingse datang dengan aura yang begitu menakutkan. Sanjay bahkan hanya bisa mematung seperti sedang tersihir oleh sorot mata menakutkan ibu Tomingse. Simon, Minchuo dan juga Lee berusaha untuk meminta maaf kepada ibu Tomingse. Mereka memperkenalkan Sanjay sebagai adik kelas di kampusnya. Namun, ibu Tomingse justru semakin meremehkan Sanjay dan menyuruh Sanjay untuk pergi dari pesta. Tomingse mulai memberanikan diri untuk memperkenalkan Sanjay sebagai gadis yang ia sukai dan ia tidak ingin Sanjay pergi dari pesta ini. Ibu Tomingse yang merasa kesal kemudian mencoba untuk menguji kemampuan Sanjay bermain musik. Ia menganggap jika Sanjay harus memiliki bakat jika ingin dinilai layak untuk Tomingse. Wojeli dan yang lain tentu mulai gugup saat Sanjay mencoba untuk memainkan notes piano. Dan di luar dugaan, Sanjay justru sangat lancar memainkan piano sambil membacakan sebuah syair yang sedikit menyindir ibu Tomingse karena ia selalu memandang rendah orang lain. Ibu Tomingse tentu merasa dikalahkan oleh Sanjay. Ia pun kemudian mengusir Sanjay di hadapan semua tamu undangan. Tomingse kemudian meraih tangan Sanjay dan memilih untuk membawa Sanjay pergi karena Sanjay sangat berharga untuknya melebihi pesta mewah yang disiapkan oleh ibunya. Minchuo dan yang lain sangat bangga dengan Tomingse dan Sanjay yang telah berhasil mengalahkan keangkuhan ibunya. Namun mereka juga sedikit khawatir karena ibu Tomingse pasti tidak tinggal diam setelah ia dipermalukan seperti tadi. Di tempat berbeda, Sanjay dan Tomingse sangat menikmati kebersamaan mereka berdua. Tomingse sangat terharu dan bahagia melihat kado sederhana dari Sanjay. Ia mengatakan kado dari Sanjay ini adalah hadiah terbaik yang ia dapatkan seumur hidupnya. Sanjay tentu hanya terdiam karena ia tersipu malu. Ia tidak menduga Tomingse akan sebahagia itu menerima hadiahnya. Keesokan harinya,
Tomingse pergi ke tempat Lee untuk memamerkan kado yang ia terima dari Sanjay. Dan karena Lee masih mengantuk saat itu, ia pun tidak sengaja memakan kue yang dibawa oleh Tomingse. Sementara itu di tempat berbeda, pagi itu ibu Tomingse sengaja bertamu ke rumah kecil Sanjay dan membuat orang tua Sanjay sangat gugup dan juga ketakutan. Orang tua Sanjay dengan sangat hormat menerima kedatangan ibu Tomingse. Namun, ibu Tomingse sangat acuh dan langsung mengutarakan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta Sanjay menjauhi Tomingse. Ia bahkan sudah mempersiapkan sejumlah uang dalam jumlah cukup besar sebagai kompensasi agar Sanjay mau meninggalkan Tomingse. Karena ia sendiri menganggap Sanjay tidak layak untuk menjadi pendamping pewaris keluarga Dow. Ibu Sanjay yang sedari tadi bersikap manis langsung memberanikan diri untuk menunjukkan harga diri keluarganya dengan menolak uang tersebut dan juga mengusir ibu Tomingse. Kemudian hari berikutnya, sekretaris ibu Tomingse datang ke tempat Sanjay bekerja. Ia secara khusus meminta Sanjay untuk ikut dengannya dan menemui ibu Tomingse yang telah menunggunya. Sanjay dibawa ke sebuah hotel mewah milik keluarga Tomingse, dan ia tidak menyangka undangan ibu Tomingse hanya untuk menghina dirinya saja, karena saat itu ibu Tomingse sedang mengadakan sebuah pertemuan khusus dua keluarga besar untuk menjodohkan Tomingse dengan putri keluarga kaya sahabat ibunya. Tomingse sendiri tentu menolak perjodohan itu. Ia berniat mengajak Sanjay pergi dan kabur. Namun saat itu ia justru menggandeng tangan Xiaoxue dan berlari keluar hotel. Tomingse sangat terkejut karena ia salah mengira Xiaoxue adalah Sanjay dan ia tidak peduli dengan Xiaoxue yang saat itu tidak memakai sepatu dan juga tidak membawa uang sama sekali. Xiaoxue pun sangat kesal karena Tomingse meninggalkan dirinya seenaknya setelah membawanya kabur. Ia pun langsung memberi Tomingse pelajaran dengan naik ke punggung Tomingse dan juga menggigit telinga Tomingse dan membuat Tomingse merasa malu saat itu dengan hal gila yang dilakukan oleh Xiaoxue kepadanya. Keesokan harinya di kampus, Sanjay memberi selamat kepada Tomingse atas pertunangannya dengan Xiaoxue kemarin. Woceli dan yang lain tentu sangat terkejut dengan kabar itu. Tomingse mencoba menjelaskan tentang peristiwa kemarin dan ia pun meminta maaf karena ia telah salah menarik tangan Xiaoxue, padahal sebenarnya ia hendak mengajak Sanjay untuk pergi dari acara konyol tersebut. Sanjay tentu sangat kesal dan tidak mau mendengarkan penjelasan Tomingse. Kemudian sepulang kuliah, Sanjay tidak sengaja bertemu dengan Xiaoxue. Sanjay sebenarnya ingin mengabaikan Xiaoxue, namun Xiaoxue terus mengakrabkan diri kepada Sanjay dan ingin berteman dengannya. Kemudian Tomingse dan yang lain datang. Tomingse melarang Xiaoxue untuk datang ke kampusnya dan mendekati Sanjay. Namun Xiaoxue tidak peduli. Ia bahkan memberitahu Tomingse bahwa ia telah menerima perjodohan mereka karena ia mulai tertarik kepada Tomingse. Sanjay pun hanya bisa terdiam karena ia menahan kecewa mendengar pengakuan perasaan Xiaoxue kepada Tomingse. Kemudian hari berikutnya Tomingse datang dan menunggu Sanjay di depan rumah. Ia datang untuk menjelaskan bahwa ia tidak pernah setuju dengan perjodohan dari ibunya. Namun saat itu Sanjay justru meminta Tomingse untuk menerima Xiaoxue karena ia adalah pasangan yang sepadan untuknya. Sikap Sanjay itu membuat Tomingse sangat kecewa karena ia merasa Sanjay tidak benar-benar memiliki perasaan kepadanya dan lebih memilih untuk merelakan dirinya kepada perempuan lain. Tomingse kemudian pulang di tengah derasnya hujan, tatapannya kosong dan hatinya sangat kecewa. Mijou dan yang lain tentu khawatir dengan apa yang telah terjadi kepada Tomingse. Keesokan harinya, demi membuat Xiaoxue tidak mengganggu Tomingse, Simon dan Mijou bersedia untuk menemani Xiaoxue jalan-jalan seharian sampai mereka berdua akhirnya menyerah dengan sikap konyol Xiaoxue.
Di tempat berbeda, ibu Tomingse memanggil Wojele dan memintanya untuk menjauhkan Sanjay dan Tomingse. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu bisnis keluarga Wojele. Jika Wojele menerima permintaannya untuk menjauhkan Sanjay dan Tomingse. Namun Wojele menolaknya. Ia merasa ibu Tomingse tidak mengerti bagaimana Tomingse. Ia akan selalu rela melakukan apapun untuk sesuatu yang sangat ia inginkan. Wojele mengingatkan kepada ibu Tomingse untuk menjauhi Sanjay karena ia sendiri pun akan selalu melindungi Sanjay. Dan ia yakin bahwa Sanjay dan Tomingse sangat tulus memiliki perasaan satu sama lain. Di tempat berbeda, Shosho tiba-tiba datang ke rumah Sanjay malam itu. Ia langsung memeluk Sanjay yang baru saja pulang. Shosho mengatakan kepada Sanjay bahwa malam ini adalah malam terindah di dalam hidupnya karena Tomingse telah menerima cintanya. Mendengar hal itu Sanjay sangat terkejut dan ia pun memilih untuk menyembunyikan rasa kecewa yang ada dalam dirinya. Keesokan harinya di kampus, Sanjay tampak berusaha baik-baik saja dan menyembunyikan perasaannya saat Lee dan Simon membahas tentang hubungan Tomingse dan Shosho. Wojele menyuruh Sanjay untuk berhenti berpura-pura baik-baik saja karena senyum yang dipaksakan hanya membuat diri Sanjay terlihat semakin aneh. Kemudian malam harinya Shosho tiba-tiba datang ke rumah Sanjay. Ia menceritakan tentang perkembangan hubungannya dengan Ase dan juga menanyakan tentang perasaan Sanjay kepada Tomingse. Karena Shosho merasa Tomingse masih memiliki perasaan kepada Sanjay. Shosho bertanya kepada Sanjay apakah Tomingse pernah menciumnya. Pertanyaan itu tentu membuat Sanjay bingung dan tidak bisa menjawabnya. Keesokan harinya, Wojele dan Sanjay kembali membahas tentang Shosho dan juga Tomingse. Dan tiba-tiba Tomingse terdengar sedang berdebat dengan Shosho di lantai bawah. Shosho meminta Tomingse untuk membuktikan jika ia memang sudah tidak memiliki perasaan kepada Sanjay. Tomingse pun terpaksa mencium Shosho untuk menghilangkan keraguan Shosho dan juga membuatnya berhenti membahas Sanjay. Namun dari atap Sanjay yang melihat adegan mesra Tomingse dan Shosho itu pun tanpa sadar terus meneteskan air mata. Sekalipun ia berpura-pura tersenyum dan ikut bahagia melihat perkembangan hubungan Tomingse dan Shosho. Kemudian hari berikutnya saat Sanjay sedang bersama dengan Wojele di sebuah kafe, mereka kembali bertemu dengan Shosho dan Tomingse. Sanjay dan Tomingse bersikap acuh satu sama lain. Kemudian Shosho memiliki ide untuk mengajak Sanjay dan juga Wojele liburan di resort keluarganya. Sanjay tentu menolaknya, namun Wojele justru menerimanya karena ia sangat ingin pergi ke pemandian air panas terbaik yang dimiliki oleh keluarga Shosho. Kemudian sesampainya di resort milik keluarga Shosho, Sanjay tiba-tiba merasa lemas dan pusing saat di dalam ruangan sauna. Shosho langsung memanggil Tomingse dan memintanya untuk menolong Sanjay yang pingsan saat itu. Tomingse pun langsung bergegas berlari menolong Sanjay. Namun, Lee lebih dahulu datang dan menggendong Sanjay untuk beristirahat di kamar. Tomingse kembali patah hati melihat kebersamaan antara Lee dan Sanjay. Saat itu, ia pun ingin memberitahu Shosho tentang perasaan yang ada di hatinya. Ia meminta maaf karena ia tidak bisa membalas perasaan Shosho. Karena di hatinya hanya ada Sanjay saja. Shosho tidak bisa menerima pengakuan jujur Tomingse saat itu. Ia memaksa Tomingse untuk menyukai dirinya. Ia bahkan sengaja melepaskan kimononya di depan Tomingse. Namun Tomingse justru kembali memakaikan kimono itu kepada Shosho dan ia meminta maaf kepada Shosho. Di ruangan berbeda, Sanjay yang sudah tersadar tiba-tiba mendengar suara keras dari kamar Tomingse dan Shosho. Ia bergegas memeriksanya, namun hatinya justru terluka karena ia tidak sengaja melihat Shosho duduk di atas Tomingse. Shosho hanya bisa menangis karena ia merasa sangat malu dengan apa yang telah ia lakukan hanya demi mendapatkan hati Tomingse yang tidak akan pernah bisa menjadi miliknya. Keesokan harinya, Tomingse memilih untuk pergi lebih awal.
Ia pun masih salah paham mengira Sanjay dan Lee telah kembali bersama. Padahal Sanjay sendiri justru merasa sangat sedih karena ia menyadari ia memiliki perasaan pada Tomingse. Sanjay pun hanya bisa menangis dan bersandar kepada Wojeli untuk melepaskan kesedihan yang ia rasakan. Sesampainya di rumah, Sanjay kembali bersedih karena kedua orang tuanya memutuskan untuk kembali ke desa dan bekerja di sana. Ia meminta Sanjay untuk tetap melanjutkan kuliahnya dan belajar hidup mandiri karena ia adalah tumpuan masa depan keluarganya. Malam harinya, Shose datang ke rumah Sanjay dan ia pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Ia meminta maaf kepada Sanjay karena membuat Sanjay salah paham. Dan ia pun juga memberitahu Sanjay bahwa perasaan Tomingse kepada Sanjay masih tetap sama. Shose ingin bisa tetap berteman dengan Sanjay dan ia pun berharap Sanjay dan Tomingse bisa bersama lagi. Di tempat berbeda, Tomingse meminta ibunya untuk berhenti mencampuri kehidupannya. Ia menolak untuk dijadikan boneka kerajaan bisnis keluarganya. Ia bahkan berharap tidak pernah dilahirkan sebagai pewaris keluarga Do jika ibunya enggan menghargai keputusannya. Keesokan harinya, Wojeli dan yang lain berkunjung ke rumah Sanjay. Mereka ingin memberikan dukungan kepada Sanjay yang mulai sekarang tinggal sendirian di rumah. Kemudian ibu Tomingse tiba-tiba datang. Ia ingin memperingatkan Sanjay dan juga menghina Sanjay. Ia menyalahkan Sanjay karena kegagalan perjodohan antara Tomingse dan Shose. Simon dan yang lain yang juga ada di sana tidak lepas dari kemarahan ibu Tomingse. Namun saat itu Sanjay tidak tinggal diam. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk membantah perkataan ibu Tomingse dan juga langsung mengusirnya karena ia tidak mentolerir tamu angkuh seperti ibu Tomingse. Simon dan yang lain sangat kagum dengan keberanian Sanjay kepada ibu Tomingse. Namun beberapa saat setelah ibu asuh pergi, Sanjay justru menyesali perkataan yang telah ia katakan kepada ibu Tomingse tadi, karena ia khawatir ibu Tomingse akan balas dendam kepadanya. Micho dan yang lain dengan polos menyarankan Sanjay untuk segera menikah dan memiliki anak dengan Tomingse agar ibu Tomingse tidak mengusik Sanjay lagi. Jayo. Kemudian malam harinya Sanjay mulai mendapatkan masalah serius karena pemilik rumah Sanjay memintanya untuk mengosongkan rumah ini malam ini juga. Sanjay tidak bisa menolaknya dan ia pun kemudian mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Di tempat berbeda, Simon dan yang lain menceritakan kejadian tadi pagi di rumah Sanjay kepada Tomingse. Tomingse sangat senang mengetahui Sanjay berani melawan ibunya. Ia kemudian pergi mencari Sanjay karena teman-teman F4 khawatir jika ibu Tomingse mulai menindas Sanjay. Sesampainya di rumah Sanjay, Tomingse langsung memeluk Sanjay. Ia berterima kasih untuk keberanian Sanjay melawan keangkuhan ibunya. Tomingse meminta Sanjay untuk tidak pernah pergi darinya lagi. Ia kemudian membawa Sanjay ke rumahnya dan ingin mulai malam ini Sanjay tinggal di sana, alih-alih pergi ke rumah teman-teman lainnya. Tomingse berteriak-teriak memanggil ibunya, namun yang keluar justru Bibi Yu, sang kepala pelayan keluarga Tomingse. Bibi Yu kemudian memberitahu bahwa ibu Tomingse telah kembali ke London untuk urusan bisnis dan ia menyerahkan semua urusan rumah kepadanya. Tomingse memperkenalkan Sanjay sebagai pacarnya dan mulai malam ini ia ingin Sanjay menginap di rumahnya. Bibi Yu kemudian menyindir Tomingse dan Sanjay. Ia menawarkan pekerjaan untuk Sanjay jika Sanjay ingin tinggal di sana. Sanjay pun menerima pekerjaan itu karena ia tidak ingin tinggal gratis di rumah Tomingse. Dan Tomingse pun terpaksa menyetujui keinginan Sanjay karena Sanjay bersikeras ingin bekerja di sana alih-alih tinggal gratis sebagai pacar Tomingse. Keesokan harinya, Sanjay dengan rajin telah memulai membiasakan diri sebagai pelayan keluarga Tomingse.
Bibi Yu kemudian menyuruh Sanjay untuk membangunkan Tomingse. Sanjay sebenarnya ingin menolak tugas itu, namun ia hanyalah seorang pelayan yang harus patuh kepada perintah Bibi Yu. Sanjay kemudian pergi ke kamar Tomingse untuk membangunkannya. Namun saat itu, ia terhanyut memandangi wajah polos Tomingse yang sedang tidur. Dan tiba-tiba Tomingse pun langsung memeluk Sanjay. 你害羞啊？我才没有，我一大早跟清洁工这么亲密，